Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Teman-temanku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini saya Desi Lutfiana Rohmah, program studi ekonomi syariah Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darus Syafaah Lampung Tengah akan mengajak teman-teman membahas tentang musuh terbesar manusia. Dalam hidup ini, kita sering merasa punya banyak musuh. Kita merasa musuh ini adalah orang yang menyakitkan kita, yang merugikan kita atau tidak suka dengan kita. Padahal Al-Quran mengajarkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan dunia, syaiton, dan juga nafsu. Dalam kitab Ihya Ulumiddin, karangan Imam Al-Ghazali, juz 3 halaman 64 mengatakan, A'da'ul insani salasatun dunyahu wa syaitonuhu wa nafsuhu. Fahtaris minad dunya bizuhdi fiha, wa minas syaitoni bimukhalafatihi, wa minan nafsi bitarkis syahwati. Musuh terbesar manusia itu ada 3, dunia, syaiton, dan nafsu. Cara menghindar dari dunia yaitu dengan zuhud. Cara menghindar dari syaiton yaitu dengan menghindari godaan-godaan syaiton. Dan cara menghindar dari nafsu yaitu dengan meninggalkan syahwat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait beberapa hal. Yang pertama adalah dunia. Dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 20, pada lafaz i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun. Ketahuilah bahwa dunia itu hanyalah permainan. Dan dalam lafaz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kesenangan dunia yang tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang kita untuk mencari dunia. Kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, itu semua adalah ibadah jika diniatkan karena Allah Ta'ala. Namun, dunia menjadi musuh ketika sholat ditunda karena pekerjaan, Quran jarang dibaca karena sibuk, dan hati lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman. Dunia disebut mata'ul ghurur atau kesenangan yang menipu. Karena dunia itu hanyalah sementara, tapi seakan-akan kekal selamanya. Pembahasan yang kedua yaitu syaiton. Dalam Quran Surah Fatir ayat 6, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innasy syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya, sesungguhnya syaiton adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh. Sesungguhnya ia hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala. Syaiton tidak pernah memaksa, ia hanya membisikkan dan ia menghias dosa agar tampak ringan, sehingga ia membuat keburukan terlihat biasa. Contoh bisikan sederhananya setan yaitu, nanti saja taubatnya, masih ada waktu kok. Sekali saja, tidak apa-apa. Semua orang juga begitu kok, tenang saja. Nah, bisikan-bisikan tadi jika tetap dilakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan akan menjadi dosa. Dosa yang terus-menerus dilakukan akan menjadikan hati mengeras. Karena itu, Allah menyuruh kita menjadikan setan sebagai musuh kita. Supaya apa? Supaya kita sadar, waspada, dan melawannya dengan iman dan zikir. Tapi, sebejat-bejatnya setan,
dia adalah makhluk yang taat dan takut kepada Allah. Keterangannya ada pada Quran surah Al-Hasyr ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Yang artinya, perumpamaan bujukan orang-orang munafik kepada kaum Yahudi, yaitu seperti setan ketika berkata pada manusia, "Kufurlah kamu." Ketika orang itu sudah kufur, setan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam." Jadi, ketika setan sudah berhasil menggoda iman seseorang, ketika orang tersebut hilang arah dan akhirnya kufur, setan melepaskan dirinya karena tugasnya menggoda manusia sudah selesai dan setan takut kepada Allah. Pembahasan yang terakhir adalah nafsu. Nafsu merupakan musuh terbesar yang paling dekat dengan kita. Bahkan ada dalam diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Yusuf ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya nafsu itu benar-benar selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan bahwa perjuangan seorang hamba adalah mendidik nafsunya. Nafsu bukan untuk dimatikan, tapi diarahkan. Jika dilatih dengan iman dan kesabaran, nafsu akan menjadi tenang, dan jika dibiarkan saja, nafsu akan menjerumuskan pada kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatir ridha 'anin nafsi. Asal segala maksiat dan kelalaian adalah karena merasa puas atau ridho terhadap nafsu. Lalu bagaimana cara untuk mengobatinya? Allah berfirman dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Yang artinya, adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kuncinya ada dua, takut kepada Allah dan menahan hawa nafsu. Takut kepada Allah membuat kita berhenti sebelum berbuat dosa. Menahan hawa nafsu bisa membuat kita kuat ketika kita berada dalam godaan-godaan syaitan. Contoh nyata godaan syaitan pada bulan puasa, yaitu di saat berpuasa, di waktu siang hari, melihat air putih saja terasa sangat segar. Dan ketika menjelang berbuka puasa, timbullah rasa ingin balas dendam dengan membeli takjil dan membuat aneka makanan untuk berbuka puasa dengan sebanyak-banyaknya, sesuai apa yang ia inginkan. Akhirnya, setelah berbuka puasa, perutnya sangat kekenyangan, hingga merasa sangat ngantuk dan akhirnya malas melakukan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Efek dari kekenyangan itu ada 6. Yang pertama, menghapus rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan sifat rahmah atau kepekaan sosial, karena dirinya menganggap semua orang sudah merasa kenyang. Yang ketiga, menjadikan dia malas dan berat melakukan ibadah. Yang keempat, ketika dinasehati seseorang itu sangat susah. Yang kelima,
Ucapannya tidak didengarkan orang lain karena kalam hikmahnya tidak mempan sebab kekenyangan. Yang keenam, memicu datangnya penyakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap masuk ke dalam masjid, dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Teman-temanku yang insya Allah dirahmati oleh Allah, kesimpulannya, musuh terbesar manusia itu bukanlah orang lain, tetapi dunia yang melalaikan, syaitan yang menggoda, dan nafsu yang ada dalam diri kita sendiri. Maka, siapa yang mampu mengendalikan nafsunya dan tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah pemenang yang sejati di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung. Undur maqala wala tangdur mangqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.